Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be with you. Okay, friends, how are you today? Apa kabar semuanya, teman-teman? I hope you will always healthy and happy wherever you are. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik dimanapun kalian berada. Okay, let's with no further information. Let's start our lesson for today. Jadi mari kita mulai pelajaran hari ini. I will share to you what we will learn for today. Jadi saya akan menunjukkan kepada kalian apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Okay, chapter 2 it's about introducing ourselves. The first one is what we will discuss for today. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang our identities and the preposition of place. Jadi identitas kita dan tentang keterangan tempat. Oke, here is the expression. Jadi berikut adalah ungkapan-ungkapannya. How to introduce yourself? The first one is, what is your name? So you can answer it by, my name is, I am, my full, my first, my last name is, or maybe you can call me, they call me, please call me, everyone calls me, my nickname is, and something like that. Contohnya di sini. Hello friends, I would like to introduce myself to you. My name is Risma Veronica. My full name is Risma Veronica. My nickname is Risma. My short name is Risma. You can call me Risma. Jadi, untuk nama di sini bisa diubah dengan nama kalian. My name is Wulandari. My full name is Wulandari. My nickname is Wulan. My short name is Wulan. You can call me Wulan. It's something like that. Okay, the second is born. The question is when, where were you born? Di manakah kamu dilahirkan? I was born in Bekasi, April 5th, 2009. Jadi saya dilahirkan di Bekasi 5 April tahun 2009. Nah, di sini nanti bisa diubah kalian di mana lahirnya, bulan apa, tanggal berapa dan tahun berapa. Kemudian next is about address. The question is about where do you live? What's your address? I live in, my address is, or maybe I live on, with the name street, and I live at. Jadi di sini ada beda-beda penggunaan in, on, dan at. For example, I live in Padang. Jadi Padang itu menyatakan nama kotanya saja. I live on Jalan Soekarno-Hatta. Nah, di sini apabila menggunakan on, berarti itu nama jalannya saja. The last one, I live at Jalan Soekarno-Hatta, Blok C, number 1. Nah, apabila disebutkan alamatnya secara lengkap, berarti menggunakan preposition at. Okay, this one at, in, on, table. Jadi ini at, in, on, tabelnya. Kalau in, penggunaan tempatnya yaitu continent, country, state, province, city.
or maybe inside building or open areas. Jadi untuk in itu tempat yang lebih luas, ya, yang luas sekali tempatnya itu dan tidak spesifik. Yang kedua, on di sini adalah menyebutkan nama jalan but without number. Jadi menyebutkan nama jalan tapi tidak menggunakan nomor. Kemudian island, river, and beach. Jadi ini menyebutkan tempat-tempat tapi juga sama, tidak spesifik. Lebih sempit, maksudnya lebih kecil daripada yang di sebelumnya ini, yang in, akan tetapi dia tidak lengkap informasinya. The third one is at. At, we can use at in order to complete addresses. Jadi alamat yang lengkap sekali itu menggunakan at. Near buildings, at school, at work, at church itu menandakan sesuatu yang lebih spesifik tempatnya. Ini untuk yang tempat, kemudian di sini untuk waktu. Ada juga untuk tambahan informasi. Kalau dia lebih luas atau lebih umum, year, century, month, morning, afternoon, evening, itu menggunakan in. Kemudian on, itu pada days of week or dates. Jadi apabila ada tanggalnya, itu menggunakan kata on. Dan yang terakhir, at, it's preposition of time on hour and minutes, at noon, at night, at 8 a.m., at 9 p.m. Seperti itu. Oke, jadi untuk penggunaan preposition of place menggunakan in, on, dan at. Di sini ya kegunaannya in untuk, saya ulangi kembali, in untuk tempat yang lebih luas atau yang lebih umum. Street itu nama lebih kecil lokasinya atau tempatnya, menggunakan nama tempat, jalan, tapi tidak ada nomornya atau kurang lengkap. Kemudian kalau untuk at itu adalah tempat yang lebih spesifik. Oke, kemudian it's about age. The question is about how old are you? I am 12 years old. I am 12. I'm over, maksudnya I'm over di sini adalah umur saya lewat dari 12 tahun misalnya. Or maybe I'm almost 13 years old. I'm nearly, saya sedikit lagi umurnya 13 tahun, for example. I'm nearly 13 years old. Nah, itu untuk menandakan usia. Okay, this about family. The question is about how many people are there in your family. Ada berapa orang sih di keluargamu? Keluarga di sini dimaksud adalah nuclear family ya, keluarga inti. Who do you live with? Dengan siapakah kamu tinggal? Atau with whom do you live? Itu sama. Dengan siapakah kamu tinggal? Do you have any sibling? Apakah kamu memiliki saudara? Saudara di sini adalah seperti kakak beradik begitu ya. Okay, for example, there are five people in my family. Ada 5 orang dalam satu keluarga. They are my mother, my father, my brother, and my younger sister, for example. Ada ibu saya, ada ayah saya, ada saudara laki-laki saya, dan ada adik perempuan saya. Okay. Or you can answer it by, there are 3 of us in my family. Jadi ada 3 dari keluarga saya. My family has 5 people. Keluarga saya memiliki 5 anggota, for example. I'm the only child. Saya anak satu-satunya. And I don't have any siblings. Saya tidak punya saudara. I have 1 brother. For example, I have 2 brothers and 1 sister. Jadi kalau misalnya lebih dari 1, itu di belakangnya ditambahkan huruf S ya.
Jadi saya memiliki 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Itu merupakan contohnya. Next. Nah, this for example. There are 4 persons in my family. They are my father, my mother, my brother Andy, and me. Itu merupakan contoh dari memperkenalkan keluarga. Oke, this one is the exercise. Ini adalah contoh, ini adalah latihan untuk hari ini. You have to introduce yourself by following these questions. Jadi kalian harus memperkenalkan diri kalian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. What is your full name? When were you born? Where do you live? How old are you? And how many people are there in your family? Jadi ini kalian harus membuat video singkat. Boleh di-upload di sosial media kalian, boleh di Instagram, boleh melalui Facebook, di posting, kemudian nanti linknya boleh dikirim ke Google Form atau boleh nanti tag saya di Instagram supaya saya tahu. Jangan lupa menuliskan nama lengkap beserta kelasnya juga ya. Oke, friends. Thank you so much for your attention. Terima kasih banyak. Mungkin saya akan memberikan sedikit contoh misalnya. Oke, listen carefully. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan memberikan contoh. Dengarkan baik-baik. Hi, how are you, friends? I would like to introduce myself. My full name is Wulandari. You can call me Wulan. I was born in Bekasi, March 23rd, 1987. I live in Jalan Raya Jati Bening Estate, Bekasi. I am 33 years old. There are 4 people in my family. They are my husband, me, and 2 children. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum. Bye. Jadi contohnya seperti itu ya. Tapi kalian harus memberikan video. Ya, setelah itu boleh mengirimkan linknya kepada saya. Dimasukkan linknya ke Google Form. Jadi nanti setelah itu saya akan cek satu persatu menggunakan link tersebut. Boleh diupload di YouTube, boleh diupload di Instagram, boleh diupload di Facebook. Punya orang tuanya juga nggak apa-apa kalau nggak punya sosial media. Nanti linknya boleh dikirimkan ke saya dan saya akan memeriksanya satu persatu. Jadi batas mengumpulkan untuk linknya saya tunggu sampai hari Rabu jam 9 malam ya. Oke? Thank you so much for your attention. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. I hope you will always healthy and happy. Saya harap kamu selalu dalam keadaan sehat dan baik dimanapun kamu berada. Oke, thank you so much for your attention. I'm sorry if I have mistaken for you. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.